Bansos beras katanya akan diperpanjang sampai Juni 2024. Orang-orang pasti berpikir, ini pasti udah diatur supaya dibagikan sampai maksimal putaran kedua pemilu. Selain itu, BLT juga katanya akan dirapel pada Februari 2024, yang dekat dengan hari pencoblosan. Udah itu, Jokowi sangat rajin turun langsung ke lapangan membagikan bansos. Kalau begini, siapa sih yang enggak berpikir Jokowi politisasi bansos? Tanda-tandanya jelas banget. Kemudian, ada yang mengaitkan bansos yang jor-joran dengan kenaikan harga beras. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Oke, saya mulai dari istilah yang mulai dikenal banyak orang, yaitu politik gentong babi atau pork barrel. Istilah ini mulai terkenal karena disebut-sebut di film dokumenter Dirty Food. Di film itu, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan konsep gentong babi dipakai oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam program Bansos. Istilah ini pada awalnya dikaitkan dengan masa perbudakan di Amerika Serikat. Di zaman itu, para budak di sana saling berebut demi mendapatkan daging yang diawetkan dalam gentong. Istilah ini kemudian dipakai untuk menyoroti anggaran pemerintah Amerika Serikat yang mencurigakan pada awal paruh kedua abad ke-19. Jadi secara ringkas, politik gentong babi berarti dana publik yang digelontorkan oleh politikus untuk kepentingan kelompoknya, untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk suara politik. Contohnya bansos, proyek-proyek pekerjaan umum lokal yang nilainya meragukan atau mencurigakan. Proyek ini hanya menguntungkan mereka secara politik. Pakar hukum tata negara, Ferry Amsari, beberapa waktu lalu juga membahas soal dugaan kecurangan yang terjadi di pemilu 2024. Dia bilang dana untuk bansos atau BLT mengucur dekat sekali dengan tahun dan tanggal pemilu. Dia bilang aksi presiden yang jor-joran membagikan bansos jelang pemilu membuat banyak orang bertanya, kenapa harus presiden yang turun langsung? Bukan cuma itu, Jokowi juga tiba-tiba menaikkan tunjangan Bawaslu menjelang hari pencoblosan. Karena alasan inilah, Jokowi dianggap sedang melakukan konsep politik seperti itu. Dan sebelum itu memang tidak ada parameter untuk melihat apakah penerima bantuan akan secara otomatis memilih paslon 02. Tapi secara psikologis itu mempengaruhi dan merusak kredibilitas pemilu. Dan ternyata muncul dua survei yang agak mengagetkan. Yang pertama adalah survei LSI, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Di survei itu juga diukur soal hubungan antara tingkat pemilih paslon dengan penerimaan bansos. Hasilnya, mereka yang mengaku menerima bansos mayoritas mendukung Prabowo Gibran. Sedangkan yang mengaku tidak menerima bansos juga lebih banyak memilih Prabowo Gibran, tapi dukungannya lebih rendah. Kalau dilihat dari partai politik, masyarakat yang mengaku tidak menerima bansos lebih banyak yang memilih PKB, PDIP, PKS. Mereka yang menerima bansos mengaku sangat puas dan pilihan mereka lebih banyak di Prabowo Gibran. Jadi, tingkat kepuasan bansos ada kaitan positif dengan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Survei yang kedua adalah dari Litbang Kompas. Survei ini agak beda, karena fokus ke faktor yang membuat Prabowo Gibran menang Pilpres. Menurut peneliti senior Litbang Kompas, faktor utama paslon 02 mendapatkan suara yang tinggi karena pemilihan Gibran sebagai cawapres. Ada juga faktor lain, yaitu siraman bansos yang masif. Jokowi bergerak berkeliling ke wilayah basis PDIP dan wilayah kampanye Ganjar pada Januari 2024. Jadi survei ini menunjukkan bansos bukan satu-satunya faktor, tapi menjadi salah satu faktor penyebab kemenangan Prabowo Gibran. Memang agak mengejutkan, ada dua survei yang menyenggol soal bansos dan kaitannya dengan Pilpres. Ini juga secara tidak langsung mengindikasikan ada politik gentong babi seperti yang tadi dijelaskan. Survei ini sedikit banyak membuka kedok Jokowi yang cawe-cawe, khususnya soal bansos.
Selain itu, ada elit politik pendukung Prabowo Gibran yang secara halus mendoktrin atau menakut-nakuti masyarakat. Masyarakat digiring untuk percaya bahwa hanya Prabowo Gibran yang bisa melanjutkan program Jokowi, termasuk bansos. Kalau mau bansos lanjut, dukunglah Prabowo Gibran. Begitulah kira-kira. Masyarakat yang kesulitan, yang udah telanjur ketagihan dengan bansos gratis, mau tidak mau harus mendukung Prabowo Gibran. Ini adalah permainan psikologis untuk menggiring masyarakat. Masyarakat berpikir, waduh, gawat nih kalau paslon 02 enggak menang. Bansos lenyap, saya makan apa? Mana hidup masih susah, apa-apa makin mahal. Udahlah, pilih 02 aja, biar dapat bansos lagi. Kalau kita pakai kacamata masyarakat menengah ke bawah yang bergantung pada bansos, wajar mereka gampang didoktrin dan dimanipulasi. Urusan perut lebih serius ketimbang masalah lainnya. Jadi sekarang masuk akal kenapa Prabowo Gibran bisa menang. Ini kita belum memasukkan faktor lainnya, misalnya dugaan pengerahan perangkat desa, ancaman dan intimidasi terhadap kepala daerah untuk mendukung paslon tertentu, pembagian bansos gila-gilaan, anggarannya, aduh, nggak usah dibilang lagi deh. Kalaupun bansos alasannya memang rutin dibagikan, harusnya presiden tidak boleh turun langsung ke lapangan. Pembagian bansos bisa diwakili oleh otoritas akar rumput, misalnya ketua RT atau ketua RW yang tidak terafiliasi dengan politik. Bansos beras katanya akan diperpanjang sampai Juni 2024. Orang-orang pasti berpikir, ini pasti udah diatur supaya dibagikan sampai maksimal putaran kedua pemilu. Selain itu, BLT juga katanya akan dirapel pada Februari 2024, yang dekat dengan hari pencoblosan. Udah itu, Jokowi sangat rajin turun langsung ke lapangan membagikan bansos. Kalau begini, siapa sih yang enggak berpikir Jokowi politisasi bansos? Tanda-tandanya jelas banget. Kemudian, ada yang mengaitkan bansos yang jor-joran dengan kenaikan harga beras. Setelah Pilpres selesai, masalah kenaikan harga beras jadi trending topik. Warga yang antri beras berjam-jam demi membeli beras murah, itu udah jadi pemandangan biasa. Harga beras yang meroket membuat rakyat kecewa. Rakyat menjerit, harga-harga makin naik. Bahkan ada tanda-tanda harga beras tidak akan kembali ke harga seperti dulu. Survei LSI menyebut hanya 34,1% masyarakat yang menganggap situasi ekonomi di Indonesia baik. Sedangkan yang menganggap ekonomi buruk dan sangat buruk mencapai 41,1%. Pilpres sudah selesai, tapi menyisakan masalah baru. Yang pertama, gejolak politik karena banyaknya penolakan dan isu hak angket untuk mengusut adanya kecurangan. Yang kedua, masyarakat merasakan dampak naiknya harga beras. Mereka lebih pusing karena beras adalah kebutuhan pokok, tidak bisa ditunda dan tidak bisa ditawar-tawar. Seandainya saja presiden dan kementerian lain fokus kerja dan tidak cawe-cawe, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dia mengaku dia sempat enggak fokus kerja karena sibuk kampanye. Dia cuma minta maaf doang. Tapi dampak yang terjadi udah parah. Gara-gara politik, gara-gara ambisi yang gila-gilaan, semuanya berantakan dan kacau. Bisa kalian bayangkan, ada pejabat yang enggak fokus kerja karena sibuk pemilu. Ada pejabat yang intervensi dengan memanfaatkan fasilitas negara. Urusan negara diabaikan dulu, yang penting menang Pilpres. Disuruh mundur, malah enggak mau. Akibatnya, rakyat yang kena getah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.